Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalia Sabrina, NPM 223510640 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang JavaScript React. Pertama-tama saya akan menjelaskan React. Apa itu React? React adalah sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna user interfaces. React memungkinkan pengembang untuk membuat komponen UI yang reusable dapat digunakan kembali dan menjaga tampilan tetap sinkron dengan data secara efisien. Nah, dasar-dasar React yang pertama itu ada komponen. Blok bangunan utama dalam React. Komponen bisa berupa kelas atau fungsi yang menerima prop sebagai input dan mengembalikan elemen React yang mendeskripsikan apa yang harus ditampilkan di layar. Lalu selanjutnya ada JSX. JSX ini adalah ekstensi sintaks JavaScript yang memungkinkan kita menulis kode mirip HTML di dalam JavaScript. Seperti contohnya, kode elemen sama dengan kursiku H1 hello world dan ditutup lagi dengan H1. Selanjutnya ada state. State adalah objek yang menyimpan data dinamis di dalam komponen dan ketika state berubah, UI akan diperbarui. Lalu yang terakhir ada props. Props ini adalah cara untuk mengirim data dari satu komponen ke komponen lainnya seperti parameter dalam fungsi. Prop yang pertama itu contohnya itu prop dryling. Prop dryling dalam React mengacu pada proses di mana data props diturunkan dari komponen induk ke komponen anak. Bahkan jika beberapa komponen perantara tidak memerlukan data tersebut, meskipun prop drilling adalah cara yang valid untuk mengoper data dalam aplikasi yang lebih besar. Teknik ini bisa menjadi tidak efisien dan membingungkan, terutama jika data harus dilewatkan melalui banyak lapisan komponen. Sebagai contoh, misalkan kita punya komponen A yang ingin mengirimkan data ke komponen D, tapi kita perlu melewati komponen B dan C. Nah, seperti contoh di bawah ini sintaksnya. Nah, di sini ada function A, B, C, dan D. Nah, untuk kita ke D ini, kita harus melewati B dan C. Nah, untuk mengatasi prop drilling ini, kita pertama menggunakan React Context API. React menyediakan konteks API untuk mengelola state global dalam aplikasi sehingga kamu dapat menghindari melewatkan props melalui banyak komponen. Kita menggunakan konteks API untuk menghindari prop drilling ini seperti di bawah ini. Pertama kita itu mengimport React dulu, lalu selanjutnya membuat konteks dengan variable message context sama dengan create context kurung buka dan kurung tutup. Nah, kita membuat function A dengan message hello from A, lalu return message content the provider value message, lalu B garis miring ditutup, garis miring tutup seperti tutup H1 itu, lalu di bawahnya message context the provider. Nah, itu kita untuk menutup dari message context the provider yang di atas. Lalu function B return mengembalikan ke nilai function C, lalu di bawahnya ada function C ya return function D. Lalu yang kedua ada state management libraries, misalnya Redux. Untuk aplikasi yang lebih besar dan lebih kompleks menggunakan pustaka manajemen state seperti Redux, MobX, atau Zstate adalah cara untuk menghindari prop drilling dengan cara menyimpan state di satu tempat terpusat. Kapan prop drilling bisa diterima? Yang pertama, jika hanya ada beberapa lapisan komponen dan prop tidak sering berubah, dan yang kedua untuk aplikasi kecil atau fitur sederhana. Lalu ada container komponen. Container komponen ini bertanggung jawab atas logika bisnis aplikasi. Mereka menangani state, data fetching, interaksi dengan API, dan pemrosesan event. Container komponen tidak fokus pada penampilan, melainkan pada cara aplikasi berfungsi. Misalnya mereka akan mengoper data dan fungsi sebagai props ke presentational components. Nah, presentational components atau UI ini kodenya seperti berikut. Function user list return ul kurawal user.map user fungsi panah lik user id dan kurung kurawal user.name.
Ini nantinya outputnya akan menampilkan user ID dan username. Lalu selanjutnya ada kontainer komponen atau logika bisnis. Dalam arsitektur perangkat lunak, kontainer komponen atau logika bisnis adalah komponen yang digunakan untuk mengenkapsulasi atau menyimpan logika bisnis dalam aplikasi. Nah, ini sebagai contoh dari kontainer komponen. Yang pertama itu menggunakan user container.js. Kita mengimport React dan user list. Lalu selanjutnya kita mengambil data dari API dengan cara fetch dalam kurung di dalamnya link dari API yang kita ambil dan ditutup dengan kurung. Lalu terakhir return user list user sama dengan user. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.